Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Setiawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang semester 6. Kelas 06 PYE 003. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan, yang dimana terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kedua kajian teoritis, dan ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Nah, di sini pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka dari itu, semakin meningkatnya pertumbuhan di Indonesia ini banyak masalah, yaitu masalah salah satunya adanya pengangguran. Nah, pengangguran ini yang dimana kurangnya atau menipisnya suatu lapangan pekerjaan. Maka dari itu, saat ini pemerintah mengharuskan setiap sekolah menengah kejuruan harus menerapkan pelajaran kewirausahaan, terutama di SMK Darussalam Panongan. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut adalah faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Kemudian setelah ada identifikasi masalah, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Kemudian ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk menganalisis minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Darussalam Panongan. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian teoritis, dan yang kedua, manfaat penelitian praktis. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu manfaat praktis bagi peserta didik, meningkatkan pertumbuhan minat peserta didik untuk berwirausaha. Bagi pendidik, memberikan bahan masukan dan pertimbangan alternatif kepada pendidik agar menumbuhkan minat berwirausaha. Bagi sekolah, untuk meningkatkan inovasi dan mutu sekolah menengah kejuruan yang berdampak pada peningkatan pembelajaran kewirausahaan. Bagi peneliti, menambah wawasan dengan menganalisis minat berwirausaha. Kemudian di bab 2 ini ada kajian teoritis. Pertama, kajian-kajian teoritisnya pengertian minat, bahwa kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata. Kalau kewirausahaan yaitu suatu ilmu bagaimana menciptakan suatu ide yang baru, bahkan berani menanggung resiko untuk mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga demi terwujudnya ide tersebut. Jadi minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang dihadapi. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor intrinsik, dan yang kedua faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini adanya kemauan, perasaan senang, dan motivasi. Sedangkan faktor ekstrinsik ini faktor dari luar, yaitu adanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian ada penelitian terdahulu, yaitu contohnya dari penulis dari Misra dan Ahmad dengan judul analisisnya, yaitu analisis minat berwirausaha mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Makassar. Pada tahun 2019, tujuan penelitiannya agar memiliki pengetahuan dan motivasi yang bertujuan membekali individu yang berguna untuk diri
merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan baik sebagai pelajar, anggota keluarga maupun masyarakat. Populasi dan sampelnya yaitu mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Teknik pengumpulan datanya kuesioner. Teknik analisis datanya sampling data dan hasil penelitiannya minat berwirausaha mahasiswa yang tinggi, yaitu faktor eksternal yang menunjukkan bahwa dengan adanya faktor eksternal berupa dorongan orang tua dan dorongan dari lingkungan sekitar. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan dapat disimpulkan secara umum bahwa analisis tentang minat berwirausaha mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar yaitu menunjukkan bahwa dengan adanya faktor eksternal berupa dorongan tentang minat berwirausaha pada peserta mahasiswa angkatan 2015 sampai 2018 Fakultas Pendidikan Ekonomi memperoleh hasil dengan kategori yang sangat baik. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada identifikasi masalah, rumusan masalah, faktor-faktor yang membentuk minat berwirausaha, yaitu faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini keinforman atau guru, faktor ekstrinsik ini informan atau siswa. Kemudian saya mengambil datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Kemudian di bab 3 ini ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama pendekatan dan metodologi penelitian. Penelitiannya saya menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan ini dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dan empiris yang telah diperoleh, dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Saya menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Ada redukasi data, penyajian data, dan verifikasi. Di redukasi data ini, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Maka untuk itu perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Kemudian penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data akan disampaikan dengan uraian teks yang bersifat narasi. Tujuannya dalam mendisplaykan data ini adalah agar hasil penelitian ini mudah untuk dipahami. Selanjutnya yang terakhir verifikasi. Dengan langkah ini maka diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga menjadi suatu masalah yang sudah jelas dan menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, cukup sekian presentasi dari seminar proposal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.